Oke, selamat malam teman-teman. Nah, gimana? Oke ya? Terus Om, emasnya gimana turun nih? Nggak apa-apa dong. Emas tuh udah naik dari kapan tahu, ya kan? Nah, gua akan bahas nih timah dan saham Teams. Kemarin banyak yang nanya tuh, Om, timah dan saham Teams naik terus apa mentok gitu ya. Dan di mana kita sebaiknya beli gitu ya. Karena kalau lagi mentok di mana biasanya beli. Nanti gue ajarin juga bagaimana sih emas, bagaimana sih MDKA gitu ya, akan gue kasih tahu dan juga saham-saham apa yang ini. Tapi mohon maaf yang hari ini agak pendek ya, soalnya gue harus apa namanya? Kasih kelas webinar untuk US stock. Mantap tuh, ya kan? Jadi kita biar jadi Warren Buffett KW. Sip. Oke, guys. So, ini dia. Kita mulai aja. Sedikit aja. Jadi kita lihat dari sini. Apa namanya? Nah, JKSE. Nah, ini dia nih ya. Apa namanya? Kita lihat agak begini ya, agak doji gitu ya. Menurut gue sih dia akan turun ya ke sini ya 5056 gitu ya di minggu ini. Karena minggu depan jadi penentuan GDP kita jeblok atau jeblok banget atau jeblok aja. Dan kalau jeblok aja apa namanya, bisa kita prediksi dia akan koreksi lah, akan shock dikit gitu ya. Tapi menurut gua overall karena kondisi keuangan dan kondisi productivity kita di Indonesia oke banget menurut gua dengan domestiknya. Jadi menurut gua cuman akan kesini dan kesini gitu ya. It's okay minus 5 minus 4 GDP kita menurut gua. Tapi kita lihat masyarakat sekitar Kang Bakso, Kang apa udah jualan semuanya gitu ya, walaupun tingkat positivity rate-nya kita untuk COVID masih tinggi gitu ya, tapi udah jualan. Roda ekonomi akan ini ya, so help me God bahwa kita terhindar dari COVID-nya. Oke? Okay? So insya Allah. Nah, dari sini kita lihat bahwa oke banget ya. Gitu ya. Jadi oke menurut gua, semoga dia ditahan di SMA 20-nya 50-50 dan yang lain gitu ya. Nah, sekarang gua akan kasih tahu juga mengenai ini nih apa namanya sektornya ya, sektor jam lagi Sun, sektor set banyak banget. Oke, sektor ada sektor nggak ada ya. Sektor CCI IDX komposit. Oke, nah, set. Nah, jadi kalau dari sektoralnya mining masih merajai menurut gua masih oke banget. Trade juga nanti kita akan lihat trade yang mana yang bisa oke gitu ya. Lalu finance mulai berbalik gitu ya. Ada apa namanya? Ada gosip-gosipan. Gosip-gosipan mau di merger katanya. Yo, rame langsung. Ya kita lihat chartnya aja ya guys. Nah, setelah ini kita lihat bahwa mining masih oke, lalu ada trade juga masih oke, finance mulai balik ya, lalu ada properti mulai balik gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini yang mana-mana aja. Oke, nah speaking of mining guys, gitu ya, speaking of mining. Jadi kalau kalian lihat, ya mining, salah. Speaking of apa namanya mining, nah jadi ini timah nih guys, ya ini harga timah, komoditi timah, dia itu udah keluar nih dari apa namanya resistennya, baru nambah nih. Tapi menurut gua dia masih akan turun dulu, makanya langsung koreksi. Nah buat kalian tahu bahwa timah itu kita itu adalah, nah
timah itu kita itu adalah nomor 2 ya dari Cina gitu ya, menduduki peringkat kedua. Jadi menurut gua Indonesia sama kayak Inco ya. Vale itu nikel itu penghasil timah di Indonesia tuh terbesar kedua ya, selain Brazil. Oh, bukan timah, sorry, nikel gitu ya. Jadi dari sini nih kita bisa lihat bahwa kita salah satu penentunya biji timah itu gitu ya. Nah, apa namanya? Dari sini kita bisa lihat bahwa apakah dia masih merajai atau enggak nih, gitu ya. Mudah-mudahan masih merajai, gitu ya. Jadi kita balik lagi ke sini. Nah, timah itu ya kalau kita lihat tentunya ke tins ya. Nah, di tins itu juga sama. Dia setelah lewat dari apa namanya? Dari supportnya atau sorry, dari resistennya yang ada di sini ya. Nih. Gitu ya. Set. Nah, dari resisten yang ada di sini. Nah, gitu ya. Dia akan coba turun. Nah, kalau dia turun pertama ada 2 nih yang kemungkinan bisa terjadi, guys. Gitu ya, timah itu. Satu, dia akan koreksi di kotaknya yang ada di sini. Gitu ya. Daerah-daerah sini cetok gitu ya, cetok gitu ya. Atau di daerah sini. Ya. Ya, mungkin lah. Garis aja dulu. Nah, situ ya. Nah, kalau misalnya dia kayak begini, ditungguin aja di sini. 1, 2 gitu. Overall, harga timah itu guys, balik lagi ya ke sini ya. Harga timah itu mungkin gue taruh di weekly gitu ya. Dia ada resistannya nih di sini. Ya, setelah dia keluar di daily resisten gitu ya. Di weekly-nya juga ada. Kalau dia tembus dan kalau dia tembus guys, nah lumayan nih 18475 gitu ya. Jadi 400 poin lumayan gitu ya. Which is timah juga lumayan. Nah, ke apa namanya logam itu memang semuanya lagi drop ya. Setelah di bulan Maret gitu ya, drop dan dia mulai naik nih. Karena kebutuhannya ternyata masih ada gitu ya, karena di sini adalah spekulasi aja nih bahwa sentimennya langsung negatif, bahwa konsumsinya akan drop gitu ya, demandnya akan drop. Ternyata enggak, demandnya naik terus dan dia akan naik terus. Dia udah reach nih ke di Januari 2020 gitu ya. Dan kalau misalnya dia akan naik lagi, targetnya di mana? Targetnya tentunya daerah-daerah sini dulu ya, lalu habis itu ke 19 ya. So worth it nggak Om diambil? Worth it selama dia mantul di area sini nih. Ya, nah kita lihat nih timahnya di area-area mana nih? Ya kan? Sama kok, mirip kok ininya apanya? Apanya? Resistennya gitu ya. Mudah-mudahan dia masuk, mantul lagi ke dalam ke atas. Nah, kalau kalian modelnya kayak emas, sama nih. Setelah mantul diambil lagi. Nah, emas juga gitu, guys. Nih ya, gue bilang kasih di sini. Emas juga gitu. Sama aja sih kalau menurut gue gitu ya. Emas itu lagi naik dan jauh naiknya lagi all time high. Gitu ya, yang dimana wajar sih kalau menurut gue dia akan koreksi dulu. Ya. Koreksinya di mana? Udah gue garisin tuh padahal. Nah, koreksinya di 1907-an areanya. Ya, jadi kita sekalian bahas MDKA ya. Nah, kalau misalnya kayak begini, koreksi dong Om. Yes, koreksi, akan koreksi ke sini. Kemungkinan ya. Kalau misalnya kayak begitu karena naiknya lumayan tinggi. Kalau enggak ya koreksinya daerah sini. Ya. Nah, kita balik ke MDKA. Ya. MDKA menurut gua sih wajar ya. Dia naik, ini high, ini high, ini high gitu ya, tapi mungkin ditutupnya low gitu ya. Nah, di area sini volumenya kurang. Kalau menurut gua tungguin aja dulu di area-area sebelah sini nih. Ya. Dia di sini kan baru bikin nih, baru jalan udah lumayan lama gitu ya. Udah all time high, ditungguin aja koreksinya. Ya. Koreksinya kan areanya area sini nih, harusnya 1556. Tapi kalau menurut gue sih daerah-daerah sini nih masih udah oke nih. Ya. Kalau misalnya dia mantul, baru lo ambil lagi.
Mantul tuh tahu nggak kayak gimana nih? Turun, mantul, lo ambil. Turun, mantul, lo ambil. Ya kan? Jangan sampai lo nggak ambil guys. Ya. Jadi ingat ya. Turun, mantul, ambil. Ya, jadi kalau misalnya kayak gitu, nih gue taruh kalau dia besok turun, ya kemungkinan turun gitu ya. Pas dia turun jangan lo ambil dulu. Pas dia mantul, mana tadi? Pas dia mantul baru lo ambil. Ambilnya di mana? Ngambilnya di sini nih, areanya nih. Set. Set set set. Nah, pas saat dia mantul lo ambil di sini. Tuh. Ambil kan? Kalau misalnya dia mantulnya di sini, ya lo ambil. Tunggu sampai dia mantul baru lo gua iniin. Oke? Nah, jadi ingat ya, timah juga kayak begitu. Di saat dia koreksi, turun, mantul, ambil. Oke, sama nih. Set, polanya gitu-gitu aja kok. Nih, mau timah, mau apa, sama kok. Set, mantul, ambil. Lama nih, breakout, ambilnya di sini. Breakout, dia koreksi lagi, ambil lagi di sini. Terus aja kayak begitu, ya kan? Jadi gue suggest kalau misalnya kalian punya saham, ambil 1-2 aja, lo ngeliatin yang kayak gini aja udah mantep banget. Kalau lo misalnya mau ngambil cepin atau apa, itu juga oke, gitu kan? Modelnya sama, kita ngikutin swingnya aja. Which is kalau saham pemula yang baru-baru itu oke banget, ya. Oke, kita mulai yang lain. Tadi di video gua, ya. Jadi ini SCMA tinggal ikutin aja. Kalau misalnya dia udah 3 hari, dia akan mantul. Mantulnya daerah sini 1271 ya. Mudah-mudahan gitu ya. Kalau dia di 1271 diambil lagi. Kalau besok mantul lagi diambil lagi, targetnya di 1380. Oke. SL-nya di mana? Kalau dia mantul ya SL-nya taruh sini aja 1269. Oke. Atau di area sini boleh 1197. Oke, terus Indi lumayan ya. Ini mudah-mudahan naik gitu ya, walaupun call-nya nggak jelas. Mudah-mudahan naik ya. Indi targetnya kalau besok naik ya, kalau dia naik di setengah hari aja ya, setengah 4, SL-nya 993, targetnya di 1000 ya. 1000-nya udah, sorry. Targetnya di 1143. Oke. Lalu ada bull. Nah, setelah lama dia koreksi gitu ya, teman-teman boleh lihat. Kalau dia tembus sih mungkin oke, kalau enggak mungkin buat copetan aja sampai daerah-daerah 340 dari 314. Ya, lumayan 10% kalau mau, kalau enggak 3% buat copetan. Ya, daerah sini kalau dia tembus boleh dibuat swing. Kalau enggak tembus ya Swiss gitu ya. Tapi bentuknya sama ya. Set. Set, sama ya. Set, bandarnya marah nih gue sebutin nama bentuknya gitu ya. Set, set gitu. Mudah-mudahan rally ya guys, kayak gini baru bentuk lagi, rally lagi. Oke. Sip. Lalu setelah itu bird ya lumayan lah ya. Mudah-mudahan dia bisa tembus targetnya ke 1331. Ya, 200 poin cukup nggak? Your call gitu ya. SL-nya ditaruh di mana? Di bawah MA20. Oke. Lalu ada Doit. Doit udah lumayan ya guys, di atas. Dia kemarin koreksi, mudah-mudahan jalan lagi sampai di ini. Kalau udah kayak begini suka susah. 318 ya, daerah-daerah sini hati-hati, udah deket nih guys ya, 318. Ya, kalau dia tembus boleh diambil lagi, silahkan gitu ya. Lalu setelah Doit ada Breeze. Breeze ada kabar apa sih Om? Cie, aduh, hati-hati nih. Besok beritanya keluar dia guyur nih dikit. Ces gitu ya. Breeze ada kabar apa sih Om? Nah, ini kabarnya. Kabarnya sih yang ini guys, katanya merger syariah gitu ya. Katanya buka syariah, mau merger. Wow, banyak banget yang mau di merger. Mandiri apa segala macam, Breeze dan segala macam ya. Dibaca aja. Nah, kalau misalnya kayak begini ya kita lihat lagi
Mudah-mudahan besok lanjut gitu ya. Ada yang arah mudah-mudahan gitu ya. Kita lihat aja. Tapi secara weekly dia udah mau mentok nih ya. Kalau dia tembus targetnya 650 ya. Oke, lihat ya. SL-nya di 581. Oke. Lalu setelah itu ada ikan. Ikan all time high. Cih. Udah gue bilang kan, udahlah, hajar aja terus. Targetnya di sini nih, 764. Tunggu dia koreksi lagi, Om. Bantul lagi kayak gini, ambil lagi. Targetnya 862. Oke. Sip. Lalu Diva. Digital. Cie. Digital udah tembus ya. Next time dia targetnya di sini 2340 ya. 200 poin cukup nggak? Dilihat nih ya, daerah sinilah 2200 atau 2340. Oke, SL-nya di mana? 1844 1915. Oke. Lalu setelah itu ada Inco. Inco udah dibahas ya. Merah-merah tapi naik gitu ya. Coba kita lihat nikelnya besok. Ya masih oke lah, naik terus nyampe sini ya. Inco kalau menurut gue masih oke untuk di hold gitu ya. Santai aja sampai 3945. Oke. Lalu setelah itu Tins udah mark. Ini akan koreksi ya ke arah area sini 847 sama 884 ya. Hati-hati teman-teman, ini dalam waktu 2 hari nih kayaknya akan ke sini. Kalau dia mantul boleh diambil. Overall dia masih uptrend ya. Oke, dan all time high targetnya ada di sini nih 1000. Ya, kita lihat. Ya, kita buktikan dalam waktu berapa minggu ini apakah dia akan ke 1000 atau tidak. Oke. Nah, sip ya. Lalu setelah itu UNTR. Nah, UNTR oke banget ya, sama kayak Doit gitu ya. Jadi targetnya 23221. Ini akan koreksi dulu kayaknya di area-area 20 ribuan ataupun di area-area ada gap ya 21.000 ya. Mudah-mudahan lancar. Kalau dia koreksi, alhamdulillah buat teman-teman yang punya belum dapat. Dilihat mantul lagi baru diambil. Oke guys. Lalu setelah UNTR ada Dimas. Dimas. Satu-satunya properti yang gitu ya. Nah, nya sampai mana nih? Nya sampai sini, area sini 253. Kalau lanjut terus areanya sini nih. Ya, 276 atau 280. Oke. Dan kayaknya bakalan lanjut nih. Mudah-mudahan lanjut ya. Oke. Mungkin nanti mentok 246 dulu. Sideways dikit hajar lagi gitu ya, mudah-mudahan ya, karena di sini baru sidewaysnya udah di sini nih, lumayan gede nih gap sidewaysnya ya. Ini cicilan semua nih guys, tuh cicilan semua nih gitu ya. Dan kalau kayak begini ya mantap jaya gitu ya. Oke, nah setelah Dimas lalu ada BBCA. Mudah-mudahan lancar ya sampai sini 32. Ini nggak tembus-tembus nih 31320-nya nggak apa-apa ya. Tungguin aja, mudah-mudahan tembus. Areanya sih masih jauh ya 37.000. Ya kita tunggu aja sampai 37.000. Anjrit Om, 7.000, 30% lebih. Yes. Kalau lo punya duit naruh di BBCA which is the most liquid stock in Indonesia gitu ya. Lo taruh 10M, 30M, dapat berapa nih? 30, 7.000, 6.000, ya berapa? Nah, 20%? Nah, ya. Oke, terus keras. Keras kayaknya akan jalan ya guys. Mudah-mudahan jalan biji baja gitu ya. Nah, kalau dia nggak turun dari sini sih di hold aja dari 346. Targetnya di area sini. Mudah-mudahan dia bisa tembus 395 lalu ke 440. Oke. Lalu setelah itu ada Cepin. Cepin lagi Om Yusa, ayam-ayaman gitu ya. Nah,
udah keluar nih dari sini ya kan. Mudah-mudahan bisa tembus dari 6623-nya gitu ya. Sama ya patternnya ya ternyata ya. 1 2 ceteng. 1 2 ceteng. 1 2 ceteng. Bisa puluhan persen dong Om. Iya 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 iya. Bisa bisa bisa. Mungkin nih. Terus nanti 1 2-nya yang ini kemana Om? Sini nih kayaknya. Gitu ya. 1 2 ya kan? Benar nggak? 1 2 ceteng gitu ya. Ayamnya ya mau gimana? Kita butuh telurnya buat vaksin. Oke? Sip. Lalu terus ada SMBR yang tadi naiknya tinggi ya, lumayan menurut gua ya bisalah dicopetkan targetnya 630 atau 600 lah daerah-daerah sini ya. Apa namanya? Ya daerah sinilah 588 biar nggak genep-genep banget. Oke. Lo asal atau enggak gue baca tapenya tadi ya. Jadi kelas tape nanti gue ajarin caranya gimana baca tapenya. Oke. Lalu setelah itu ada UNVR. UNVR mulai tembus dari kotaknya, targetnya ke sini ya kalau bener ya 8448 gitu ya. Terus ada Aces mudah-mudahan jalan ya setelah di sideways-nya di sini. Ya, besok aduh tipis banget ya. Tunggulah besok 3:30 boleh diambil targetnya 1757 sama 2001. Ya, ini rally-nya lumayan nih gitu ya. Aces tuh lumayan loh guys. Satu-satunya store yang dimana di saat bulan puasa dia rame banget. Either itu ada yang just tip ataupun semuanya beli semua gitu ya. Rumah dibenerin ya kan. Makin banyak orang di rumah makin lihat jendela gua kotor dirayapin apa segala macem gitu ya. Lalu ada SKRN ya buat copetan lumayan lah, taruh-taruh di sini 660 ya kan, atau 3%-nya 650. Oke. Lalu setelah itu ada SMBR-nya udah 2 kali nih Om Yusa. Kalau gua sama Om Ian udah diketawain nih. Terus ada WIM. Siapa sih yang rekomen WIM kemarin? Om Yusa ya? Iya ya, buat copetan enak banget ya. Cas gitu ya. Dijual di 288, oke gitu ya. Apakah akan naik lagi? Let's see gitu ya. Besok hari terakhir sebelum hari TP sedunia buat korban. Mudah-mudahan tapi kayaknya mentoknya di 275 nih guys gitu ya. Hati-hati. Lalu buat copet ya. Kalau buat swing ya udah telat harusnya di sini ya. Gitu. Oke, lalu ada PTPW. PTPW udah mau jalan ya, hati-hati. Selama dia nggak tembus dari kotak merah 1467 bisa ke area 1735. Oke. Lalu setelah itu ada ICBP. ICBP ya lumayan lah. Di bawah EMA 20 mulai mengecil ya. Mudah-mudahan naik. Ya, naik ke atas ke 9727 nih, ke area sini nih. Tuh, 9654. Oke. Lalu ada main sama nih kalau menurut gua ternaknya akan jalan nih ya. Maksud gua, menurut gua ya, mudah-mudahan nggak keluar dari kotaknya. Nih. Gitu ya. Set. Nah, ke sini 750 ya. Oke. Sip. Lalu setelah itu apa namanya? Setelah main ada MGRO. MGRO seperti yang gue bilang ya. CPO-nya mendem dia biasanya terakhir nih, telat gitu ya. Ya, karena yang telat-telat gini ya ngeri-ngeri sedap gitu ya. Tapi kalau dia tembus dari sini targetnya di sini nih 761 sama 781 gitu ya. Gue inget banget ada temannya Asun gitu ya, Om Jesse. Dia ngeliatin KPO dulu. Gue pikir KPO-nya apa sih Om gitu ya. Gue ngeliatin MGRO Om Ji. Tapi oke nih ya. Sideways-nya mantap loh ini loh gitu ya. Mudah-mudahan naiknya tinggi ya bos ya kan. 802 lah mudah-mudahan. Oke. Lalu setelah itu ada Adro. Nah,
Ini juga seru ya. Dia bertahan di EMA 20, kalau besok naik dia bisa ke 1200. Ya, ini masih 1090 nih. Ya, dan ini bisa ke area 1200. Oke. Alright, terus lalu ada MBSS. Nah, mudah-mudahan naik lancar jaya sampai ke sini 435, dihitung ya dari sini bagus nggak? Cuman 35 gitu ya. 35 1:1 ya kayaknya. Tapi kalau misalnya ikutin swingnya sih kayaknya nih mulai loncat naik ya. Mudah-mudahan sampai 478. Oke. Lalu setelah itu ada nih permintaan nikel. Aduh, nikelnya walaupun bukan saham nikel ya, NIKL-nya namanya aja ngikut ya. Selama enough sama ininya masih oke lah, SMBR-nya masih oke ya, ngikut lah. Daerah-daerah sini lah 1205 ya. Ya selama masih volume masih oke ya, jalan lah sampai 1205. Oke. Lalu ada PTPP. Oke. PTPP sih masih mendem ya, cuman menurut gua masih di atas mendemnya, sideways-nya. Jadi kalau menurut gua selama dia masih ditahan di EMA 20 dan ditahan di 958 gitu ya, masih oke. Menurut gua nih volumenya udah capek jual, jadi besok mungkin ada kejutan dikit gitu ya. Targetnya di 1081 dari 995. Ya. Oke, kalau misalnya enggak, dia mungkin mentoknya di sini nih, sama nih. Set. Udah 2 kali nih di sini. Bet naik lagi, bet naik lagi, bet naik lagi, bet. Masalahnya yang di atasnya nih. Di sininya sama. Di sininya naik terus ya. Mudah-mudahan naik lagi. Oke? Sip guys. Jangan lupa tadi udah ada penjelasan ya. Terus jangan lupa untuk di mana nih punya gua, YouTube-nya gua. Jangan lupa di save, di iniin, di like, subscribe dan segala macam ya. Jangan lupa kalau misalnya lupa nanti hati-hati gitu ya. Nanti nggak jadi-jadi lagi. Jangan lupa ya guys. Jadi mudah-mudahan di like, di subscribe dan buat dapetin cuan. Oke? Yang mau ikutan US Stock nanti bilang sama kakak Rayuku buat ikutan daftar ya. Kenapa buat ikutan daftar nih? Gua kasih tahu ya. Gold itu naik tiap bulan Juli, Agustus gitu ya. September, Oktober turun gitu ya. Nah, S&P 500 standar indeks untuk US gitu ya, SPX gitu ya. Ini akan mengecil nih. Oktober akan naik mudah-mudahan nih berdasarkan 2019 gitu ya. Nah, di sini kita bisa manfaatin US stocknya ya. So it's good timing kalau teman-teman mau gitu ya. Modalnya berapa? Modalnya lumayan lah, tapi kalau menurut gua untuk kalian di 10 tahun ini worth it lah untuk kalian ambil gitu ya. Oke guys. So see you. Have a good day, have a good cuan dan jangan lupa pasang stop loss. Oke? Bye-bye. Goodbye.